Minggu tanggal 8 Juni tahun 2008, kota Akihabara di Chiyoda, Tokyo, seperti biasa selalu ramai oleh para pejalan kaki. Salah satu ruas jalan bernama Jalan Chuodori, selalu ditutup dari kendaraan setiap akhir pekan. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan masyarakat yang senang berbelanja dan berjalan-jalan di ruas jalan tersebut saat akhir pekan tiba. Jalan Chuodori adalah surga bagi para pejalan kaki di akhir pekan di Akihabara. Toko-toko dari merek-merek terkenal hadir di sana untuk menawarkan produk mereka. Orang-orang yang masih jomblo, yang sudah punya pacar, dan sudah berkeluarga selalu senang berjalan-jalan di sana, melihat toko-toko menampilkan produk-produk unggulan mereka, baik itu produk pakaian, elektronik, teknologi, kuliner hingga peralatan rumah tangga. Sehingga orang-orang sangat menikmati suasana dari toko-toko tersebut saat berjalan di Jalan Chuodori. Namun pada hari Minggu di tanggal 8 Juni tahun 2008 tersebut, Jalan Chuodori mengalami sebuah peristiwa yang amat buruk. Hari itu, sekitar jam setengah 1 siang, terdapat truk Isuzu Elf dengan bobot 5 ton melaju cepat dari Jalan Kanda Myojin-dori. Di persimpangan jalan, truk tersebut menerobos lampu merah dan berbelok ke arah Jalan Chuodori. Para pejalan kaki yang cukup ramai di Jalan Chuodori kaget dan panik. Mereka berlarian menjauh dari sisi jalan. Truk besar itu tetap melaju cepat dengan ugal-ugalan dan menabrak kerumunan orang yang berusaha menghindar. Beberapa orang tertabrak dan tergeletak di jalanan, dan truk itu pun akhirnya berhenti. Beberapa orang bergegas membantu korban tabrakan yang tergeletak di jalanan. Mereka berusaha memberikan pertolongan pertama kepada para korban yang bersimbah darah di jalan tersebut. Di saat yang bersamaan, pengemudi truk Elf tersebut keluar dari pintu pengemudi seraya membawa belati. Ia kemudian berteriak kesetanan dan menyerang orang-orang yang berusaha menolong korban tabrakan truk yang ia bawa. Ia berhasil menikam beberapa orang dengan belatinya. Namanya Tomohiro Kato. Ia lahir tanggal 28 September tahun 1982 di kota Aomori, Honshu, Jepang. Kato terlahir dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang manajer puncak di sebuah lembaga keuangan. Saat kecil, Kato dikenal sebagai anak yang pintar. Ia unggul di dalam akademik dan olahraga. Ia bahkan dikenal sebagai atlet lari terbaik saat masih bersekolah di tingkat sekolah dasar. Saat masuk ke SMP, kemampuan Kato dalam dunia olahraga semakin gemilang. Ia bergabung dengan klub tenis sekolah, dan bahkan menjadi presiden klub tersebut. Ia bahkan bersekolah di SMP Sukuda yang dikenal sebagai sekolah elit. Kato dikenal sebagai anak pintar saat di bangku SD dan SMP. Saat masuk ke dunia SMA, Kato juga berhasil masuk ke sekolah elit, yaitu SMA Aomori. Namun saat bersekolah di SMA elit tersebut, Kato tampaknya bertemu dengan siswa-siswa yang jauh lebih pintar darinya. Kato tidak lagi menjadi anak populer di kalangan teman-teman sekelasnya. Bahkan peringkat akademiknya sangat rendah. Ia berada pada peringkat 300 dari 360 siswa. Guru-guru SMA-nya pun hanya menilai Kato sebagai anak yang biasa-biasa saja. Peringkat akademik yang turun tersebut membuat Kato frustasi. Belum lagi kedua orang tuanya yang menuntut Kato untuk selalu berprestasi. Kedua orang tua Kato memberikan tekanan besar kepada Kato dan saudaranya untuk berprestasi dan unggul dalam studi mereka. Orang tua mereka selalu menyuruh Kato dan saudaranya untuk mengerjakan PR yang sudah selesai mereka buat. Orang tua mereka meminta agar PR mereka dibuat ulang dengan lebih baik untuk mengesankan guru di sekolah. Tekanan yang kuat dari orang tuanya membuat Kato benar-benar stres. Ia menjadi anak yang kasar dan sering beradu mulut dengan orang tuanya yang sangat tegas. Hal itu membuat Kato sering dihukum oleh orang tuanya. Kato pernah dihukum untuk makan sisa makanan di lantai, dan kepalanya direndam di bak mandi oleh ibunya karena tidak bisa berhitung saat kecil. Kato juga pernah dihukum berdiri di luar rumah selama berjam-jam saat musim dingin. Pendidikan keras dari orang tuanya membuat Kato berontak.
Kato pernah bertengkar dengan orang tuanya dan kabur dari rumah. Kato bahkan pernah tidak pulang berhari-hari setelah bertengkar dengan orang tuanya. Setelah menyelesaikan bangku SMA, Kato kembali dihadapkan pada sebuah masalah. Ia gagal lulus ujian masuk Universitas Hokkaido yang bergengsi. Setahun kemudian, Kato kembali mencoba untuk ikut ujian masuk ke Universitas Hokkaido lagi, namun lagi-lagi Kato gagal. Kegagalan itu membuat orang tuanya amat kecewa dan marah. Kegagalan itu juga membuat mental Kato menjadi jatuh. Setelah gagal masuk ke Universitas Hokkaido, Kato memilih mengikuti pelatihan montir mobil di Nakanihon Automotive Collex. Dengan bantuan agen tenaga kerja, dia mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja sementara di sebuah pabrik suku cadang mobil di pusat prefektur Shizuoka yang bernama Kanto Auto Works Ltd. Ia mendapatkan gaji sekitar 200.000 yen di sana. Setelah memiliki penghasilan sendiri, Kato memilih pergi dari rumah dan tinggal di apartemen. Kato menjadi seseorang yang workaholic dan tidak pernah mengambil cuti sekalipun. Ia hanya libur di hari libur biasa seperti akhir pekan. Kato dikenal oleh rekan kerja dan atasannya sebagai orang yang serius dan tidak pernah membuat masalah saat bekerja. Sejak bekerja, kehidupan Kato hanya berputar di tempat kerja, apartemennya, dan dunia maya. Hidup sendiri tampaknya tidak membuat kehidupan Kato lebih baik. Ia menjadi laki-laki yang sulit bergaul dengan banyak orang. Kato hanya memiliki sedikit teman dan lebih sering sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Di lingkungan apartemennya, Kato juga dikenal pendiam dan tertutup. Kato sering pulang di atas pukul 11 malam dan tidak bicara dengan para tetangganya. Kato yang dulunya dikenal pintar dan berprestasi, menjadi Kato yang berbeda saat SMA dan gagal lulus ke universitas. Kegagalannya mewujudkan semua target orang tuanya tampaknya benar-benar membuat mental Kato jatuh. Saat tidak bekerja, Kato lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer dan menghabiskan waktunya di dunia maya. Saat ditanya tentang pacar, Kato menjawab bahwa ia hanya tertarik dengan karakter wanita dua dimensi. Beberapa waktu sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Kato beberapa kali menunjukkan sikap frustasinya di media sosial. Salah satu yang ditulisnya adalah, "Aku tidak punya seorang teman pun, dan aku tidak akan pernah punya teman di masa depan sekalipun. Aku akan diabaikan banyak orang karena aku jelek." Ia juga pernah menulis, "Jika aku memiliki seorang kekasih, aku takkan mengabaikan tanggung jawab pekerjaanku, atau menjadikan ponselku sebagai prioritas utama." Orang yang memiliki impian dan tujuan hidup tak akan pernah kesulitan memahami perspektif seperti ini. Tulisan Kato yang lain berbunyi, "Aku lebih rendah dari sampah, karena setidaknya sampah masih bisa didaur ulang." Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan Kato di media sosialnya. Orang-orang mengenal Kato sebagai seorang pemuda yang larut dalam media online dan kurang bersosialisasi dengan orang lain. Sebelum serangannya ke kawasan Akihabara dimulai, frustasi di diri Kato semakin memuncak. Akun media sosialnya dibajak oleh seseorang. Ada banyak pesan palsu yang dibuat oleh si pembajak yang mengatasnamakan nama Kato. Teman-teman Kato yang akrab dengannya di media sosial tersebut menjadi kebingungan atas pesan-pesan palsu itu. Kato mengirimkan protes kepada administrator media sosial tersebut. Namun permintaannya ditolak oleh administrator dan membuat Kato stres akan masalah itu. Dengan rasa marah yang tak tertahankan, ia menulis pesan bahwa ia akan melakukan kejahatan besar. Di saat masalah pembajakan media sosialnya belum selesai, Kato juga dihampiri masalah baru. Di perusahaan tempatnya bekerja, ada isu pengurangan pegawai. Kanto Auto Works ingin mengurangi pekerjanya dari 200 orang menjadi 54 orang. Kato mungkin merasa bahwa ia akan menjadi salah satu orang yang akan dipecat. Namun agen tenaga kerja yang mempekerjakan Kato di sana mengatakan bahwa Kato masih bisa memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun lagi.
Namun tak lama setelah muncul isu pemecatan itu, sekitar 3 hari sebelum serangan di Akihabara, Kato mendapati sesuatu yang membuatnya amat marah. Saat Kato datang ke tempat kerjanya dan hendak berganti pakaian dengan pakaian kerja, ia malah mendapati pakaian kerjanya hilang. Kato berteriak, "Pakaian kerjaku hilang!" Kato sangat marah dan menuduh ada rekan kerjanya yang menyembunyikan pakaian kerjanya tersebut. Melihat Kato yang amat emosi, seorang rekan kerjanya memanggil atasan mereka dan mengadukan masalah itu. Atasan Kato langsung turun untuk mengurusnya, namun saat ia sampai di bawah, Kato sudah tidak ada dan pergi meninggalkan perusahaannya. Pada detik tersebut, Kato merasa dirinya dipecat oleh perusahaan dan ia tidak punya pekerjaan lagi. Meskipun sebenarnya saat itu Kato tidak dipecat sama sekali, namun ia tidak pernah kembali lagi ke perusahaan. Kato mencurahkan masalah tersebut di media sosialnya dengan menulis, "Saat aku datang ke tempat kerja, aku tidak menemukan pakaian kerjaku yang biasa tersimpan di sana. Apakah ini berarti aku harus berhenti dari pekerjaanku? Mungkin perusahaan akan senang hati untuk memecatku," katanya di pesan lain. Kato mencoba mencari pelarian. Ia berkenalan dengan seorang perempuan dan saling berkirim pesan di media sosial. Setelah cukup akrab, mereka saling bertukar foto. Namun setelah Kato mengirimi fotonya, perempuan tersebut tiba-tiba menghilang dan tidak membalas pesan-pesan yang Kato kirimkan lagi. Masalah ini tampaknya membuat Kato semakin frustasi dengan kehidupannya. Rasa tidak percaya diri dengan penampilannya, pekerjaan yang sedang tidak baik-baik saja, masalah pembajakan media sosial, hingga kegagalannya mendekati perempuan, semua masalah tersebut menggantung di pikiran Kato dan membuat laki-laki itu berada di puncak stres dan frustasi dalam hidupnya. Kato kembali menulis pesan di media sosialnya sekitar 2 hari sebelum kejadian dengan bunyi sebagai berikut. "Aku putus asa. Apa yang ingin kulakukan? Melakukan pembunuhan. Impianku, memonopoli acara tabloid TV. Aku melihat sepasang kekasih di tepi sungai. Aku berharap mereka mati karena dibawa arus sungai yang besar." 2 hari sebelum kejadian, Kato sudah menyusun rencana buruk tentang apa yang akan ia lakukan 2 hari lagi di Akihabara. Kato pergi ke toko yang menyediakan peralatan outdoor dan perkemahan. Di sana Kato membeli sebuah pisau dan memperagakan cara menusuk di depan penjaga toko. Hari Minggu menjadi hari yang dipilih Kato untuk mengeksekusi rencananya. Pada hari Minggu, semua orang tahu bahwa ada jalan di Akihabara yang ditutup untuk kegiatan para pejalan kaki. Jalan itulah yang menjadi target Kato. Pagi hari di waktu kejadian, Kato menulis sesuatu di media sosialnya. "Mengantuk, aku akan melaju ke kerumunan, dan jika mobil menjadi tidak berguna, aku akan menggunakan pisau. Selamat tinggal semuanya. Aku terbiasa memainkan peran sebagai orang baik. Semua orang mudah tertipu. Lalu apakah aku tidak mampu mempunyai teman?" Tulisnya lagi yang menggambarkan keadaan emosionalnya yang amat buruk saat itu. Pagi itu tampaknya juga tidak menjadi pagi yang baik untuk Kato. Ia mengeluh karena merasa sakit di kepalanya. Belum lagi keadaan cuaca yang diprediksi akan turun hujan membuat rencana Kato bisa saja gagal. Namun Kato tetap memaksakan dirinya untuk pergi dengan truk yang telah ia sewa sebelumnya. Kato meninggalkan rumahnya di pagi itu. Ia kembali menulis beberapa pesan di halaman media sosialnya. "Waktunya telah tiba. Ayo pergi. Aku akan berjuang melawan sakit kepalaku, melawan hujan, melawan waktu. Hujan yang sangat deras, padahal aku sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna." Tulis Kato lagi. Kato melalui perjalanan yang cukup panjang melawan hujan dan kemacetan jalan. Hingga sekitar pukul 12 kurang, ia sudah sampai di Akihabara. Kato kembali menulis sesuatu di media sosialnya. "Sampai di Akihabara. Ini adalah hari surga pejalan kaki bukan?
Tinggal beberapa menit lagi sekarang. Sekitar jam setengah 1 siang, truk Isuzu Elf dengan bobot 5 ton yang dibawa Kato melaju cepat di Jalan Kanda Myojin-dori. Truk tersebut terus melaju menuju persimpangan jalan. Kato kemudian menerobos lampu lalu lintas dan membelokkan truknya ke Jalan Chuodori yang sebenarnya ditutup untuk kendaraan di hari Minggu. Jalan tersebut diperuntukkan untuk pejalan kaki di hari libur, dan saat itu cukup ramai orang di sana. Kato melajukan truknya dengan cepat, kemudian ia mengarahkan setir truknya ke sekelompok orang di tepi jalan. Orang-orang tersebut berlarian menyelamatkan diri, namun ada sebagian dari mereka yang tertabrak oleh truk Kato. 3 orang meninggal akibat tabrakan tersebut. Truk Kato sendiri terhenti di tepi jalan dan tidak bisa bergerak. Kato kemudian mengambil pisau yang sudah ia siapkan. Ia melompat keluar dari truk dan berteriak kesetanan. Kato amat marah melihat orang-orang yang membantu korban tabrakan dari truknya. Dengan membabi buta dan terus berteriak kesetanan, Kato berlari dan menusuk orang-orang yang ada di sana secara acak. Kato berhasil menusuk sekitar 12 orang, dan 4 diantaranya meninggal dunia. Selang beberapa menit, polisi datang setelah mendapatkan panggilan darurat dari lokasi kejadian. Polisi bertindak cepat menangkap Kato yang telah berlumuran darah para korbannya. Ambulans pun berdatangan dan terdapat 17 ambulans yang bekerja mengangkat para korban untuk dibawa ke rumah sakit. Suasana Jalan Chuodori yang sebelumnya terasa hangat yang ramai oleh para pejalan kaki, dalam waktu singkat terasa amat mencekam. Darah para korban berceceran di sana. Selama proses penyelidikan, Kato mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia datang ke Akihabara memang untuk membunuh. Kato mengaku muak dengan hidup dan merasa lelah untuk segala masalahnya. Kato mengaku bahwa ia sengaja memposting ratusan pesan di media sosial untuk menarik perhatian polisi dan menghentikan niat buruknya. Namun pesan-pesannya tersebut tampaknya tidak dihiraukan oleh siapapun. Selama masa penyelidikan, Kato bersifat kooperatif, namun tidak ada tanda-tanda penyesalan di diri Kato setelah atas kejadian tersebut. Meski Kato sempat menangis saat diselidiki, namun polisi tetap menyimpulkan bahwa Kato tidak menyesali perbuatannya. Kato juga menceritakan masa-masa sulitnya di bawah tekanan kedua orang tuanya. Namun Kato dengan bijak mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan orang tuanya atas masalah hidup yang ia hadapi. Izinkan aku menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan permintaan maaf. Kepada mereka yang kehilangan nyawa dan terluka, aku sangat menyesal. Ucap Kato pada salah satu kesempatan setelah kejadian tersebut. Kato dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang telah ia lakukan. Kato dieksekusi hukuman gantung pada tanggal 26 Juli tahun 2022 di pusat tahanan Jepang. Kato dieksekusi pada usia 39 tahun, atau sekitar 14 tahun setelah aksi kejinya di Jalan Chuodori, Akihabara. Kejadian yang dikenal dengan Akihabara Massacre ini membuat keluarga Kato menjadi hancur. Ibu Kato jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit akibat masalah mental. Ia hanya bisa duduk di kursi roda. Sementara ayah Kato memilih mengundurkan diri dari lembaga keuangan tempatnya bekerja selama 30 tahun. Ia menutup diri dari masyarakat dan selalu menunduk saat bertemu orang lain. Ia hanya menjaga komunikasi dengan teman-teman lama. Selain itu, ayah Kato tidak bergaul sama sekali. Sementara adik Kato memilih meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang ke rumah tersebut. Kato Tomohiro adalah pelaku kejahatan paling brutal yang dikenal orang Jepang sejak masa Perang Dunia II. Kejahatan yang ia lakukan telah menjadi sorotan bagi seluruh warga Jepang.